Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Septia Donata dengan NIM 25046119. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari artikel yang saya buat dengan judul yaitu mitigasi perubahan iklim melalui pengolahan sumber daya agraria di Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perubahan iklim tersebut. Perubahan iklim merupakan tantangan lingkungan terbesar abad ke-21 dan berdampak luas pada sektor sosial, ekonomi, dan ekologi di seluruh dunia. Indonesia sangat rentan karena memiliki hutan tropis luas, ekosistem gambut, dan garis pantai panjang. Sektor agraria seperti hutan, gambut, pertanian, dan pesisir merupakan penyumbang emisi tertinggi. Lalu, diperlukan strategi mitigasi berbasis tata kelola sumber daya agraria untuk menekankan emisi dan memperkuat ketahanan ekologi. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan mendasar. Pertama, yaitu bagaimana kerusakan ekosistem agraria berkontribusi terhadap emisi nasional. Jadi, kerusakan ekosistem agraria seperti deforestasi, degradasi hutan, drainase gambut, dan konversi mangrove melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Ketika tutupan hutan hilang, kemudian vegetasi untuk menyerap CO2 menurun drastis. Sementara pembukaan lahan dan kebakaran gambut menghasilkan emisi yang sangat tinggi. Lahan gambut yang dikeringkan melepas karbon tersimpan selama ribuan tahun dan hilangnya mangrove menyebabkan peningkatan emisi dari sedimen pesisir. Akibatnya, kerusakan ekosistem agraria menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi nasional, khususnya dari sektor penggunaan lahan dan perubahan fungsi lahan. Pertanyaan kedua, yaitu apa saja strategi mitigasi yang efektif dalam pengelolaan hutan, gambut, mangrove, dan pertanian. Yaitu mitigasi yang efektif dapat dilakukan melalui perlindungan hutan, pengurangan deforestasi, dan perluasan perhutanan sosial untuk mendorong pengelolaan berkelanjutan. Pada ekosistem gambut, strategi paling penting adalah restorasi hidrologi seperti penutupan kanal dan pembasahan kembali agar kebakaran dapat dicegah dan emisi berkurang. Untuk mangrove, rehabilitasi, penanaman kembali, serta pengurangan konversi tambak menjadi langkah utama dalam menjaga stok karbon biru. Sementara itu, sektor pertanian dapat berkontribusi melalui teknik pertanian rendah emisi seperti alternatif pada sawah, penggunaan biokar, konservasi tanah, dan pengembangan agroforestry yang meningkatkan penyerapan karbon sekaligus mendukung ekonomi pertanian. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran masyarakat lokal dan tata kelola agraria dalam keberhasilan mitigasi? Jadi, masyarakat lokal memiliki peran penting karena mereka merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan ekosistem dan memiliki pengetahuan tradisional dalam menjaga lingkungan. Program mitigasi terbukti lebih berhasil ketika masyarakat dilibatkan melalui perhutanan sosial, pengelolaan mangrove berbasis komunitas, dan praktik pertanian berkelanjutan. Namun, peran mereka sangat bergantung pada tata kelola agraria yang adil, terutama kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, dan transparansi kebijakan. Ketika hak masyarakat diakui dan tata kelola berjalan baik, konservasi dan restorasi dapat dilakukan lebih efektif, berkelanjutan, dan menghasilkan manfaat sosial ekonomi yang nyata.
Baik, selanjutnya mari kita masuk kepada ringkasan pembahasan. Mitigasi perubahan iklim di sektor agraria meliputi perlindungan hutan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan penerapan pertanian rendah emisi. Deforestasi dan kerusakan gambut menjadi sumber emisi terbesar, sehingga solusi seperti perhutanan sosial, rewetting, serta penegakan hukum sangat penting. Mangrove berfungsi sebagai penyimpan karbon biru sekaligus pelindung pesisir. Di sisi lain, inovasi pertanian seperti pengelolaan air sawah, biokar, dan agroforestry mampu menekankan emisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Lalu, keberhasilan mitigasi bergantung pada tata kelola agraria yang adil, pemantauan berbasis teknologi, serta dukungan pembiayaan hijau agar upaya restorasi dan konservasi dapat berjalan secara efektif. Baik, dari materi yang saya jelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa mitigasi perubahan iklim dalam sektor agraria merupakan langkah strategi karena ekosistem seperti hutan, gambut, dan mangrove memiliki kemampuan besar dalam menyimpan karbon dan menekan emisi nasional. Keberhasilan upaya mitigasi tidak hanya ditentukan oleh aspek ekologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, termasuk kepastian tenurial, penyelesaian konflik agraria, serta pelibatan masyarakat dalam perhutanan sosial dan pengelolaan berbasis komunitas. Untuk mencapai target agenda SDGs diperlukan integrasi lintas sektor yang melibatkan kehutanan, pertanian, pesisir, energi, serta dukungan teknologi pemantauan dan skema pembiayaan hijau agar mitigasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu saran. Untuk meningkatkan upaya mitigasi, pemerintah harus meningkatkan harmonisasi kebijakan agraria dan kehutanan, serta memperluas dukungannya untuk program berbasis masyarakat seperti perhutanan sosial dan restorasi gambut, pertanian, dan agroforestry dengan emisi rendah harus diperkuat melalui pendidikan, insentif, dan sarana pendukung untuk membuat pengelolaan ekosistem lebih efisien dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi pemantauan dan pembiayaan hijau harus ditingkatkan. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan mitigasi berjalan secara optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.